Apa kira-kira lagi masukan Bang? Ya, saya mungkin sudah bertugas di Danau Toba ini sudah lumayan cukup bisa dibilang lama ya, lebih dari 5 tahun. Iya. Pengalaman pertama kali kita berhasil evakuasi korban di dasar Danau Toba ini di 2012 Itu di mana posisinya Bang? di Samosir, Samosir. di Desa Simbolon. Iya. Nah, jadi di sana waktu itu ada yaitu 2 orang anak muda ya, perempuan, jenis kelamin perempuan tuh 2 orang. Dua-duanya tenggelam. Iya. Nah, selanjutnya setelah itu ada 3 bulan setelah itu kejadian tenggelam lagi. Yang pertama tenggelam itu anak kecil umur 10 tahun. Iya. Setelah itu temannya melihat dia tenggelam, temannya berupaya menolong, ditolong, ikut tenggelam. Selanjutnya dilihat pamannya ngelihat Nolong. korban tadi 2 itu tenggelam, dia ikut tolong, ikut tenggelam. Ikut tenggelam. Setelah itu ayahnya nolong, ikut tenggelam. Alhasil 4 orang tenggelam. Kebetulan di daerah sana itu, di daerah Samosir itu dia cukup dalam itu ya. Iya. Cukup dalam. Kita pakai alat ekosonder, kita dapat berapa titik kedalaman di sana tuh lebih dari sekitar 150 meter. Oh, lebih dari 150 meter Lebih ya? dari 150 meter. Ya. Juga ikut pencarian saya waktu di KM Sinar Bangun ya. Dari alat kita dapat bantuan alat dari BPPT berupa ROV ya, Ya. ROV yang cukup memadai, bisa menyelam. Alat ROV tadi itu di kedalaman sampai 500 meter, bahkan kita bisa ngerekam dasarnya. Iya. KM Sinar Bangun itu bagaimana, puing-puing dari pecahan kapal KM Sinar Bangun itu kita dapat rekam. Itu boleh nanti teman-teman coba cari di file YouTube, itu pasti ada KM Sinar Bangun, coba keywordnya cari. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian saya informasikan, Danau Toba ini mungkin awam bilang untuk banyak yang belum tahu, gak bisa dideteksi kedalamannya. Jadi untuk zaman yang saat ini, yang sudah ada itu tersedia alat untuk mendeteksi kedalaman itu ada. Namun memang mungkin kurangnya minat atau ketertarikan kaum akademis untuk mencari atau meneliti apa sebenarnya di dasar Danau Toba itu. Yeah. Mungkin maka yang misteri-misteri yang masih belum terungkap di dasar Danau Toba ini banyak yang memang belum diketahui masyarakat luas. Nah, kita gak usah jauh-jauh bercerita ke arah sana, khususnya untuk para wisatawan yang mau berkunjung ke sini. Danau Toba ini cukup indah, cukup banyak misteri juga, cukup banyak lah kita bilang intan berlian yang kita bilang masih banyak yang bisa kita eksplorasi di sini, keindahannya, juga kenyamanan warga di sini dan lain-lain. Tapi perlu diperhatikan, kembali lagi saya ingatkan sebagai pelaksana, sebagai Yang bertugas di bagian yang penyelamatan. bertanggung jawab terhadap keselamatan warga yang berwisata di sini. Saya tekankan mungkin jangan menyepelekan Danau Toba. Ya, karena sudah pasti beda kondisi Danau Toba ini dengan danau-danau yang lain. Karena Danau Toba ini berada di 900 meter di atas permukaan laut, maka suhu juga sudah berbeda. Suhunya lain ya. Iya, suhu juga sudah berbeda. Dan danau ini memang kelihatannya tenang, tapi ingat, danau ini adalah air tawar. Maka mungkin air tawar itu penyebab orang kesulitan mengangkat tubuhnya pada saat berenang, karena kecenderungan kita berenang di air tawar tuh lebih gampang tenggelam. Beda kalau kita di air laut ya, Mas. Koreksi kalau saya salah. Iya. Nah, kalau kita di air laut itu kan masih jenis air laut tuh lebih berat. Lebih berat. Maka daya apung benda yang kita lempar ke laut itu maka lebih gampang Lebih apung gitu ya, gampang. Mas. Nah, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, karena kita lihat air tenang, maka orang coba berenang di sini tidak melakukan alat bantu Safety ya. apung ya, safety ya, personal flotation device itu nggak dipakai, PFD ya, seperti pelampung yang saat ini saya gunakan, atau ban atau apapun ya, itu seharusnya sudah standby. Tapi kita kembali lagi ke kejadian yang saat ini terjadi di tempat wisata Pasir Putih di
depan itu saya lihat banyak kok menyediakan, ada ban, ada apa semuanya. Tinggal Jadi sewa ya. disewa bisa. Saya rasa nggak juga terlalu mahal, tapi masa kita mau korbankan nyawa kita dengan ya Kesadaran yang kurang Bang ya. ya, makanya kita butuh kesadaran lagi. Jadi kalau kita nuntut pemerintah belum menyediakan ini dari itu, saya rasa sudah. Ya. Nah, maka itu kembali lagi teman-teman, perhatikan keamanannya, perhatikan keluarganya, perhatikan temannya, rekannya pada saat melakukan aktivitas di Danau Toba harus lebih aware lagi. Iya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Oke, makasih Bang ya.